wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum lanjut pelajaran hari ini, ibu absen dulu ya, satu-satu. Dari Aisyah. Hadir, oke. Fikri. Hadir, oke, hadir semua. Good job. Gimana kalian semangat nggak untuk belajar hari ini? Semangat. Gimana? Kita tepuk semangat dulu supaya kalian lebih fokus dan semangat. Mau nggak tepuk semangat? Mau. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Aku bisa. Semangat. Aku bisa. Hore. Terima kasih anak ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial, terkhususnya siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia, terutama kita ya. Oke, jadi ini sudah ibu tulis beberapa poin penting yang nanti akan ibu jelaskan. Tapi sebelum itu, ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Biasanya kalau hujan, kalian ngapain? Main di rumah. Main di rumah. Ya, lebih baik di rumah aja ya, jangan keluar. Jangan main hujan-hujanan. Oke. Jadi, tujuan kita belajar tentang siklus air ini supaya kalian itu lebih memahami bagaimana air didaur ulang di bumi, gitu ya. Nah, setelah itu ibu juga mau ngasih tahu kalau kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama di air, oke? Karena kita 99% itu hidup membutuhkan air, jadi kita harus bisa menjaga kualitas air supaya kita mendapatkan kualitas yang bagus. Caranya gimana? Caranya kita jangan buang sampah sembarangan, apalagi di air. Jadi kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan itu. Kalau nampak sampah di air, di sungai, di danau, ambil supaya airnya tidak tercemar dan tidak kotor, gitu ya. Oke, jadi materi hari ini sudah ibu tulis. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama dulu, apa itu siklus air? Jadi siklus air itu adalah proses pergerakan air yang terjadi secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Terus yang kedua, tahapan siklus air. Tahapan siklus air ini ada 3. Yang pertama, evaporasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, ada presipitasi atau turun hujan. Oke, kita jelasin dulu dari sini ya, evaporasi. Jadi evaporasi atau penguapan itu proses di mana air sungai, air laut, air danau itu menguap karena panas matahari. Terus kalau kondensasi itu uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi partikel es atau tetesan air yang kecil. Kemudian tetesan air ini menggumpal dan membentuk awan. Yang terakhir ada presipitasi atau turun hujan. Nah, jadi presipitasi ini adalah uap air di dalam awan yang sudah terlalu padat dan tidak dapat ditahan lagi oleh udara. Kemudian air tersebut jatuh ke bumi. Bentuknya bisa berupa hujan air, hujan es, hujan salju, gitu ya. Nah, ini adalah video tentang siklus air. Tadi kan ibu sudah jelasin
Nah, sekarang ibu mau kasih lihat videonya supaya kalian bisa lebih memahami, oke? Nah, kalian lihat dulu videonya supaya kalian lebih memahami. Hujan. Hei, pernahkah kalian bertanya-tanya dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengumpul lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk badan awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan-tetesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Memang hujan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, maka makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, jika air hujan turun berlebihan, ia bisa menjadi bencana tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan bisa terbentuk? Ya, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, uap itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Biar saja ketika kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika awan terlalu berat dan tak bisa menahan air lagi di dalam, awan itu langsung mengeluarkan hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi siklus air. Nah, jadi jelas ya isi videonya sesuai yang ibu jelaskan juga tadi tentang evaporasi, kondensasi, presipitasi. Oke, kita lanjut ke manfaat air. Jadi kita hidup itu 99% membutuhkan air. Seperti yang ibu jelaskan tadi, bahwa kita hidup itu berdampingan dengan air. Kita kehidupan sehari-hari kan membutuhkan air kan, kayak mencuci, memasak, mandi, itu kan butuh air kan. Jadi manfaat air itu banyak tak terhingga untuk kita. Dan air pentingnya menjaga lingkungan, kayak yang ibu jelaskan tadi, supaya kita mendapatkan kualitas air yang bagus, yang jernih, yang sehat. Ya dari kita sendiri, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tersebut supaya mendapatkan air yang kualitasnya bagus. Nah, dari penjelasan di awal tadi, kalian udah paham belum apa itu siklus air? Paham, oke. Berarti kalian menyimak ya. Sekarang ibu tanya juga, evaporasi itu apa? Siapa yang bisa jawab?
Apa Aisyah? Penguapan. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, jadi evaporasi itu adalah proses penguapan. Nah, karena kalian sudah paham, jadi ibu mau kasih lembar isian atau soal untuk kalian. Nih, Aisyah, kalian kerjakan dulu. Nanti kalau sudah ibu nilai. Oke, udah siap ya? Ya. Oke, ibu koreksi, ibu nilai. Oke, soal yang hari ini sudah selesai, ibu nilai. Nah, untuk yang di rumah, ibu mau ngasih soal lagi untuk kalian mengerjakan di rumah ya, oke? Nah, ini Aisyah dan ini Fikri. Oke, kerjakan di rumah ya. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa kasih ke ibu. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Pembelajaran tentang siklus air ini, semoga kalian bisa memahami pelajaran ini dengan baik, oke? Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tepuk semangat lagi yuk, supaya semangat kita tetap membara. Yuk, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Aku bisa. Semangat. Bisa. Aku bisa. Hore. Ini selesai juga pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga penjelasan yang ibu berikan tadi bermanfaat bagi kalian. Sebelum ibu tutup, ibu mau nanya sekali lagi. Ada yang kalian tanyakan nggak tentang penjelasan tadi? Ada yang kurang jelas nggak penjelasannya? Kalau ada silahkan tanyakan. Nggak ada? Oke, karena tidak ada yang bertanya dan ibu rasa kalian sudah paham, ibu tutup materi hari ini dengan alhamdulillah. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam